Sinyal terinterupsi. Gambar berkedip, suara bising statis yang memekakan telinga. Bagi para penonton di Chicago pada malam tanggal 22 November 1987, ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah awal dari salah satu misteri terbesar dalam sejarah penyiaran televisi. Sebuah pembajakan sinyal yang hingga hari ini masih menghantui pikiran para ahli dan meninggalkan tanda tanya besar. Siapa yang berada di baliknya? Malam itu, stasiun televisi WGN TV sedang menayangkan siaran berita olahraga. Tiba-tiba, layar menjadi hitam selama beberapa detik sebelum menampilkan sosok aneh. Seseorang mengenakan topeng karakter fiksi populer saat itu, Max Headroom, dengan latar belakang panel logam bergelombang yang berputar-putar. Sosok itu tidak berbicara, hanya bergoyang-goyang, diiringi suara dengungan yang aneh. Sebelum para teknisi WGN berhasil merebut kembali sinyal mereka, insiden itu hanya berlangsung sekitar 25 detik. Banyak yang mengira itu hanya lelucon aneh dari seorang karyawan stasiun. Tapi, ternyata itu baru permulaan. Sekitar 2 jam kemudian, di stasiun televisi lain, WTTW, pembajakan terjadi lagi. Kali ini, saat penayangan episode serial Dr. WHO, sosok bertopeng Max Headroom kembali muncul. Tapi kali ini, ia berbicara. Suaranya terdistorsi, kacau, dan seringkali tidak bisa dipahami. Dia mengeluarkan ocehan-ocehan aneh, mengejek seorang komentator olahraga, menyanyikan beat-beat dari lagu tema kartun, dan bahkan memamerkan bagian belakang tubuhnya kepada penonton sebelum sinyal akhirnya terputus. Pembajakan kedua ini berlangsung lebih lama, sekitar 90 detik, dan jauh lebih meresahkan. Kejadian ini, yang kemudian dikenal sebagai insiden Max Headroom, langsung menjadi berita utama nasional. FBI dan Komisi Komunikasi Federal atau FCC segera meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Siapa yang punya kemampuan teknis untuk membajak sinyal siaran televisi, bukan hanya sekali, tapi 2 kali dalam satu malam? Apa motif mereka? Apakah ini sebuah lelucon, pernyataan politik, atau sesuatu yang lebih jahat? Para penyelidik menghadapi tembok besar. Teknologi yang digunakan untuk pembajakan ini tergolong canggih untuk masanya. Pelaku harus memiliki peralatan transmisi microwave yang kuat dan pengetahuan mendalam tentang cara kerja jaringan siaran televisi. Mereka harus mengarahkan sinyal mereka ke antena pemancar di puncak gedung pencakar langit, menimpa sinyal asli stasiun TV. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini adalah tindakan yang terencana dan dieksekusi dengan presisi. Berbagai teori pun bermunculan. Ada yang menduga ini adalah ulah para peretas komputer atau phreaker telepon yang ingin menunjukkan kehebatan mereka. Komunitas peretas bawah tanah Chicago saat itu memang cukup aktif. Mungkin ini adalah cara mereka untuk pamer kebolehan. Sebuah unjuk gigi di panggung publik yang paling besar. Mereka ingin membuktikan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Teori lain menunjuk pada kemungkinan adanya orang dalam, seseorang yang pernah bekerja di stasiun televisi dan memiliki pengetahuan serta akses yang diperlukan. Mungkin seorang teknisi yang tidak puas atau dipecat, yang ingin membalas dendam pada mantan atasannya. Namun, penyelidikan terhadap mantan karyawan dari kedua stasiun tidak membuahkan hasil. Tidak ada bukti kuat yang mengarah pada satu individu pun. Ada juga spekulasi yang lebih liar. Beberapa orang percaya ini adalah bagian dari sebuah kampanye pemasaran viral untuk produk Coca-Cola yang saat itu menggunakan karakter Max Headroom sebagai bintang iklannya. Namun, pihak Coca-Cola dan perusahaan yang menciptakan karakter tersebut dengan cepat membantah keterlibatan mereka. Insiden ini justru memberikan citra negatif pada karakter yang seharusnya ramah dan lucu. Seiring berjalannya waktu, petunjuk semakin menipis. Para penyelidik mewawancarai ratusan orang, mengikuti setiap jejak, sekecil apapun, tapi tidak pernah berhasil mengidentifikasi pelakunya. Kasus ini seolah menemui jalan buntu. Para pembajak seakan lenyap di telan bumi, tidak pernah muncul lagi, tidak pernah mengklaim tanggung jawab atas perbuatan mereka. Misteri ini menjadi legenda urban. Sebuah kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi tentang malam ketika televisi dibajak oleh hantu digital. Apa yang membuat insiden ini begitu menakutkan dan memesona? Bukan hanya karena kecanggihan teknisnya, tapi juga karena simbolismenya. Sosok Max Headroom sendiri adalah representasi kepala bicara digital yang dihasilkan komputer. Sebuah parodi dari pembawa acara televisi yang dangkal. Dengan menggunakan topeng ini, para pembajak seolah-olah mengomentari sifat media massa itu sendiri. Mereka merusak alur informasi yang kita terima setiap hari.
mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat di layar bisa dimanipulasi. Insiden ini adalah sebuah serangan terhadap rasa aman kita. Televisi, pada era itu, adalah jendela kita menuju dunia. Ia masuk ke dalam ruang keluarga kita, menjadi sumber informasi dan hiburan yang terpercaya. Pembajakan ini merusak kepercayaan itu. Ia menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang kita andalkan. Jika seseorang bisa membajak siaran televisi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Ini adalah pertanyaan yang menimbulkan paranoia dan ketakutan. Puluhan tahun telah berlalu, dan identitas para pembajak Max Headroom tetap menjadi misteri. Tidak ada yang pernah ditangkap. Tidak ada yang pernah dihukum. Para pelakunya, jika mereka masih hidup, mungkin sekarang sudah berusia senja. Mungkin mereka tersenyum dalam hati setiap kali kisah ini diceritakan kembali. Bangga dengan kejahatan sempurna yang tidak pernah terpecahkan. Atau mungkin mereka dihantui oleh tindakan mereka sendiri. Hidup dalam ketakutan akan terungkap suatu hari nanti. Beberapa pengakuan anonim telah muncul di forum-forum internet selama bertahun-tahun, mengklaim sebagai pelakunya. Tetapi tidak ada yang pernah bisa diverifikasi. Setiap klaim hanyalah menambahkan lapisan misteri baru pada kasus yang sudah rumit ini. Insiden Max Headroom adalah pengingat abadi tentang sisi gelap dari teknologi dan anonimitas. Di era digital saat ini, di mana informasi dapat disebarkan dan dimanipulasi dengan lebih mudah, kisah ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ia memaksa kita untuk bertanya, seberapa amankah sinyal digital kita? Siapa yang mengendalikan informasi yang kita konsumsi? Dan di balik layar, di dalam bayang-bayang jaringan, entitas tak dikenal. Apa yang mungkin sedang menunggu untuk membajak sinyal kita selanjutnya? Misteri ini belum berakhir. Ia hanya diam menunggu di dalam statis, di antara frekuensi, sebagai sebuah legenda digital yang menolak untuk mati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video investigasi kami selanjutnya.